Wahabi itu diajak debat gak datang, beraninya cuma di medsos keluar-keluar, didatangi kayak tikus lari kemana-mana itu. Saya ini berkali-kali mendatangi tempat Wahabi, lari mereka, dicari ke rumahnya gak ada, ke masjidnya gak ada, katanya keluar kota. Ini mereka, jadi gak perlu didengarkan. Itu hanya upaya musuh-musuh Islam memecah belah umat Islam itu. Masalah nasab, Imaduddin itu gak perlu didengar. Wahabi ini ada proyeknya saudara, nasab itu ada proyeknya juga. Dana dari Saudi dialokasikan untuk Wahabi, yang dari Iran itu Amerika di belakang dialokasikan ke Syiah, termasuk sebagian dari Barat ke nasab-nasab. Tujuannya memecah belah umat Islam, karena para habaib itu nasabnya sahih. Dan yang menyebarkan Islam kepada bangsa kita ini Ba'alawi. Wali Songo itu Ba'alawi. Para ulama penyebar Islam dari dulu Ba'alawi. Para habaib Ba'alawi. Karenanya ya kita gak perlu dengar imat itu. Dan diajak debat kan gak pernah datang kan. Mirip sama dengan Wahabi. Wahabi itu diajak debat gak datang, beraninya cuma di medsos keluar-keluar, didatangi kayak tikus lari kemana-mana itu. Saya ini berkali-kali mendatangi tempat Wahabi, lari mereka, dicari ke rumahnya gak ada, ke masjidnya gak ada, katanya keluar kota. Ini mereka, jadi gak perlu didengarkan. Itu hanya upaya musuh-musuh Islam memecah belah umat Islam itu. Itu tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin bertanya Ustaz, ini mungkin 3 pertanyaan. Dulu di masjid Ronggo situ ujung nggak jadi bertanya. Pertanyaan pertama itu mungkin saya pernah membeli suatu pakaian, dan di tempat toko itu yang menjaga itu kebetulan sahabat, mungkin tetangga kita sebelah lah. Jadi Wahabi ya. Jadi mereka mengatakan bahwa isbal itu kaki celana melewati mata kaki itu nerakanya itu pasti gitu Ustaz. Mungkin bisa Ustaz jelaskan mengenai isbal yang seperti apa Ustaz? Nah, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua itu mengenai tentang sholat jenazah. Misalkan di suatu tempat itu sudah dilaksanakan memandikan, mengkafani dan mensolatkan, misalkan di Dumai. Setelah disolatkan di Dumai, maka mau dikuburkan di Pekanbaru. Ketika dikuburkan di Pekanbaru, ada kaum kerabat, mungkin saudaranya ingin mensolatkan lagi Ustaz. Jadi apakah mayat itu perlu dimandikan lagi, atau disolatkan, atau langsung dikuburkan saja Ustaz? Terima kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai tentang apa perbedaan daripada Syiah dan Wahabi ini, dan kapan mereka muncul, Syiah dan Wahabi ini kapan mulai muncul, serta apa yang mereka perjuangkan Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan pertama, isbal yang diharamkan itu sarung celana di bawah mata kaki, tapi niatnya karena sombong. Dan itu orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kesombongannya ditampakkan, diekspresikan melalui pakaian di bawah mata kaki. Kalau sarung atau celana di bawah mata kaki bukan karena sombong, nggak apa-apa, nggak haram kalau bukan karena sombong. Dan itu biasa. Imam Abu Hanifah ditanya, guru, Buya, ini gimana? Sarung saya di bawah mata kaki, haram apa enggak? Oh, enggak apa-apa, karena kita bukan orang yang sombong dengan pakaian di bawah mata kaki. Enggak ada orang sarungnya di bawah mata kaki sombong, enggak ada sekarang. Apalagi sarungnya gratisan dari masjid. Karena enggak, sarung yang gratisan itu ada sarung yang paling murah. Setiap dinaikkan lalu berjalan 5 langkah turun lagi ke bawah. Saking jeleknya sarung, masa yang begitu mau diharamkan? Dan Wahabi ini mengharamkan isbal parah.
Mereka ini mengira sunnah itu cuma celana di atas mata kaki. Celananya hitam lagi. Memangnya Rasulullah pakai celana terus? Kan enggak kan? Orang sholat itu yang sunnah bukan cuma itu. Pakai kopiah sunnah. Pakai imamah surban begini sunnah. Pakai selendang begini sunnah. Pakai baju yang bagus sunnah. Mereka ini memang di betis ya, cuma di atasnya kadang pakai kaos, itu pun kaos pendek, gak pakai songkok lagi. Parah mereka ini. Jadi sunnah itu ya dipotong-potong, cuma urusan bawah aja itu. Ini mereka. Pertanyaan yang kedua, kalau jenazah itu sudah dimandikan, disolatkan, mau dimakamkan di sini, ya tinggal sholat aja, gak usah dimandikan lagi. Ya repot bongkar kain kafan itu. Cukup satu kali, langsung disolatkan. Kalau sudah dikubur, ya sholat di kuburannya. Kalau jauh, sholat ghaib namanya. Dari tempat jauh, gak apa-apa seperti itu. Itu pertanyaan yang kedua. Perbedaan Syiah dengan Wahabi. Kalau Syiah ini ya, anti orang-orang soleh, anti para aulia, mengkafirkan orang. Kalau Syiah ini anti para sahabat Nabi dan mengkafirkan orang juga. Walhasil kedua-duanya sama-sama kelompok radikal. Jadi itu. Saya kira ini ya. Pertanyaan terakhir kalau ada. Oh ya ini nih. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ini saya tanyakan bagaimana menghadapi korban keluarga kita yang sudah termasuk aliran Wahabi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada saudara kita sudah terkontaminasi Wahabi, ya diajak aja ke Ahlus Sunnah sambil didoakan kepada Allah. Insya Allah kalau didoakan diajak, barangkali nanti Allah memberikan hidayah ke hatinya, kembali kepada. Jangan dibiarkan. Dan di Pekanbaru ini Wahabi marak saudara, marak. Makanya ya, ini sebentar lagi pilkada. Calon kepala daerah yang terindikasi kira-kira dukung Wahabi jangan dipilih. Cari kira-kira calon kepala daerah yang memang benar-benar kokoh Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Cari. Apa? Yang didukung UAS. Ya mungkin yang didukung UAS. Saya nggak tahu. Saya nggak ada yang kenal itu. Ini yang terakhir sekali. Assalamualaikum Kiai. Ini juga berhubung sekarang kan politik, lagi pilkada, gubernur, bupati, wali kota. Nah, yang saya lihat semua calon-calon ini lagi hobi masuk gereja, ikut bernyanyi dan didoakan, ikut pula mengaminkan. Nah, bagaimana hukumnya ini Pak Kiai? Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Kalau enggak, kita bicara hukum lah. Entah ada apa enggak, mungkin di Manado, di daerah yang banyak Kristen ya. Di Manado, di Jayapura, di Ambon, di Batak mungkin itu. Ya mungkin di Pekanbaru ada juga mungkin. Karena cari dukungan misalnya. Nah, kalau masuk ke gereja itu ya, sebagian ulama ada yang mengatakan makruh. Sebagian ada yang mengatakan haram kalau di situ ada patung, ada berhala. Kalau nggak ada berhala nggak apa-apa. Yang kedua, kalau masuk gereja itu ikut acara misa, jelas hukumnya haram. Dan bisa-bisa murtad. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nggak boleh ya, jangan sembarangan masuk ke tempat mereka. Boleh masuk ke gereja kalau tujuannya berdakwah. Sampai di gereja, mari saudara kembali kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran Islam. Tapi nggak boleh duduk di situ, nggak boleh ngopi-ngopi, habis ceramah langsung pergi. Karena saya pernah ditanya, Kiai gimana hukumnya sebagian ustadz yang dakwah ke kafe-kafe? Nggak apa-apa. Cuma syaratnya begitu masuk kafe, dia harus jaga pandangan. Jangan lihat hal-hal indah yang terbuka. Aurat-aurat yang terbuka gak boleh dilihat. Yang kedua,
dia gak boleh duduk sebelum ceramah dan setelah ceramah gak boleh duduk. Harus langsung pergi. Ketiga, dia memang tidak tergoda dengan mereka. Gak apa-apa seperti itu. Jadi memang kadang-kadang ya karena mencari suara sampai mengorbankan agama. Nauzubillah min dzalik. Jadi memang perlu jaga-jaga. Ini karena waktu sudah habis ya. Ada yang berangkat mau kerja, mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات على آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.